Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat ayahanda Tuan Guru Mursyid yang saya hormati, saudara-saudaraku para ahli ilmu dimanapun saja berada, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji makrifat bersama Pak TNI. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik saudara-saudaraku dimanapun saja berada, tema pada session ini adalah merupakan request dari salah satu teman saya yang sedang kebingungan karena banyaknya penyampaian ilmu makrifat di luaran sana. Memang betul apa yang disampaikan teman saya, akhir-akhir ini banyak orang yang menyampaikan ilmu tentang makrifat yang beraneka ragam, beraneka warna. Pada intinya adalah untuk mengenal siapa dan di mana Tuhan kita. Semua tujuannya adalah baik, cuma tergantung dengan keterbatasan seseorang atau tergantung dengan tingkatan atau makom dari orang yang menyampaikan ilmu makrifat. Karena orang yang menyampaikan ilmu makrifat tentunya dia adalah pelaku atau mengalami sendiri lalu menerangkan dari hasil perjalanannya tentang mengenal Tuhan. Tentunya ada tahap-tahap yang harus dilalui, lebih jelasnya saya sampaikan secara singkat. Apa itu syariat, apa itu thariqat, apa itu hakikat, dan apa itu makrifat. Syariat adalah wujud kulit luar atau ilmu pengetahuan, norma, cara, hukum, cerita yang endingnya adalah aturan yang membuat jasmani itu tertib. Lalu thariqat adalah prakteknya, perjalanannya, upayanya, tindakannya atau gerakannya. Sedangkan hakikat itu adalah tujuannya, kebenarannya yang dialami atau objeknya, itu adalah hakikat. Kemudian makrifat itu adalah hasil atau resultante. Lalu apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita akan belajar ilmu makrifat atau ciri-ciri ilmu makrifat yang benar, yang murni, yang tegak lurus? Yang pertama, guru itu mempunyai sanad atau mempunyai silsilah atau mempunyai garis berguru yang jelas, yang tegak lurus sampai Nabi Muhammad dengan jalur yang waris. Perhatikan ya, jalur yang waris, bukan jalur penerus ilmu atau amanah ilmu, dan juga bukan keturunan Nabi Muhammad secara biologis. Tentunya ada kriterianya yang perlu diperhatikan. Sekarang cek dan telusuri guru Anda. Yang kedua, metodologinya jelas, ilmiah, masuk nalar, karena al-islamu ilmiun wa amaliyun. Jadi guru itu bisa menerangkan dengan jelas dan terang benderang. Awas ya, tidak asal zikir dan zikir saja. Yang ketiga, selalu berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, jadi terdukung secara fakta dan datanya. Kemudian yang keempat, ilmu yang disampaikan itu orientasinya adalah akhirat. Jadi tidak ada keinginan, tidak ada harapan, tidak ada
cita-cita untuk dunia, karena dunia itu akan mengikuti sesuai dengan hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum upling downlink atau hukum akhirat. Lalu yang kelima ada proses baiat, yaitu perjanjian dengan Allah sesuai dengan surah Maryam ayat 87 dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang keenam ini adalah yang paling penting, guru kita itu adalah guru waliya mursida, ulama warasatul anbiya, ulil amri minkum, yang ilmunya kodim, bersumber dari langsung Allahu subhanahu wa ta'ala. Lalu yang perlu diperhatikan praktek-praktek yang salah di luaran sana ya. Katanya ilmu makrifat itu ilmu yang dirahasiakan, itu tidak benar ya, karena sudah ada perintah jelas untuk berdakwah sesuai surah Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan. Ada juga yang menyampaikan ini sangat membahayakan. Katanya wujud Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Itu tidak benar ya. Itu nanti kena di surah An-Nas ya, yang punya Maliki Nas ya, rajanya manusia. Jadi manusia itu ada rajanya, yaitu seorang utusannya. Kalau Allah itu berada di hati seorang mukmin, itu maksudnya manusia itu bisa menyamakan gelombang Tuhan yang mengalir di dalam dirinya, itu pun melalui utusannya. Ada juga yang menyampaikan bahwa manusia itu bisa berhubungan langsung dengan Allah. Itu tidak benar ya, karena Allah itu mempunyai sistem bersambung dengan utusannya. Pada intinya temukan dulu utusannya, atau ulama warasatul anbiya, atau waliya mursida, atau ulil amri minkum di zaman sekarang. Demikian yang saya sampaikan. Tetap bersama kami ngaji makrifat di tema yang selanjutnya. Salam kebangkitan agama tauhid, salam makrifat ilmiah tinggi, thariqah nasabaniyah qaulidiyah, illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.